Fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi penyatuan antara gamet wanita dan pria. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi, tepatnya pada bagian ampula. Ampula tuba falopi ini letaknya di dekat ovarium dan merupakan bagian terluas dari saluran sel telur. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses yang terjadi fertilisasi. Ketika sel telur dilepaskan dari folikel di dalam ovarium, maka sel telur akan menuju ke tuba falopi atau saluran oviduk. Apabila pada keadaan tersebut terjadi hubungan seksual, maka spermatozoa akan dapat membuahi ovum dalam saluran tuba falopi tersebut. Spermatozoa akan bergerak dengan bantuan bagian ekornya. Pergerakan tersebut dapat mencapai 12 cm per jam di sepanjang tuba falopi atau saluran oviduk. Pergerakan spermatozoa dibantu juga oleh pergerakan dinding rahim dan dinding tubal falopi. Mulut rahim juga mengeluarkan cairan atau lendir encer agar spermatozoa dapat berenang dengan lancar dalam rahim menuju saluran telur untuk menemui dan membuahi sel telur. Kejadian ini dapat digambarkan seperti seseorang yang berenang di sungai searah dengan arus sungai itu, sehingga perenang akan lebih cepat tiba di tempat tujuan. Di depan sudah dijelaskan bahwa prostaglandin yang terdapat di dalam semen dapat merangsang pergerakan dinding rahim. Untuk dapat membuahi sel telur, jumlah spermatozoa tidak boleh kurang dari 20 juta. Dari jumlah tersebut, hanya satu yang akan membuahi sel telur. Sesaat sebelum terjadinya fertilisasi, sperma melepaskan enzim pencerna yang bernama hyaluronidase yang bertujuan untuk melubangi protein penyelubung telur. Setelah dinding sel telur berlubang, maka sel sperma masuk ke dalam sel telur. Bagian yang masuk adalah kepala dan bagian tengah, sedangkan ekor dari sel sperma terputus dan tertinggal. Akhirnya terjadinya pembuahan itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Ali dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan sharing tentang fertilisasi buatan. Sebelum itu saya akan menjelaskan simpel saja. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi adalah pelemburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel yang bernukleus untuk membuat suatu zigot melalui hubungan seksual. Nah, kalau fertilisasi buatan itu sama saja contohnya, cuman kalau fertilisasi buatan itu spermanya langsung diinjeksikan ke tuba falopi sang wanita, langsung ke rahimnya, oke? Tanpa melalui hubungan seksual. Nah, mungkin ini dilakukan karena sang pria mengalami kemandulan ya, atau kurangnya mani tentunya. Makanya dilakukan fertilisasi buatan. Bagaimana jika fertilisasi buatan tidak berhasil? Fertilisasi buatan tidak berhasil itu maka tidak akan terjadi pembuahan dari sel tersebut. Dengan begitu, korpus luteum akan dikirimkan sinyal khusus agar tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Karena kurangnya hormon estrogen dan progesteron, maka dinding rahim akan rusak dan terjadilah menstruasi. Seperti itu. Itu simpel saja. Terima kasih. Masa kehamilan pada manusia itu berlangsung selama 266 hari atau 38 minggu dihitung dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Pada hari ketiga hingga keempat setelah fertilisasi akan terbentuk massa sel padat yang terdiri atas 32 sel yang disebut dengan morula. Morula ini diselubungi oleh zona pellucida. Morula akan terus membelah dan membentuk blastula. Blastula ini tersusun atas sel-sel yang disebut dengan blastomer. Pada hari ke-6 hingga ke-7, zona pellucida yang menyelubungi blastula akan menyeluruh dan membebaskan blastula. Setelah blastula dibebaskan, blastula akan melakukan implantasi. Sel-sel yang berada di dalam dinding akan membentuk embrioblast atau calon embrio, sedangkan yang di bagian luar akan membentuk trophoblast atau calon pelindung embrio. Pada blastula bagian embrioblast berdiferensiasi menjadi dua lapisan lembaga atau embrio yang terdiri atas yang pertama itu ada ectoderm atau lapisan luar, yang kedua itu ada endoderm atau bagian dalam. Pada permukaan ektoderm itu terjadi invaginasi ke dalam sehingga membentuk lapisan ketiga yang disebut dengan mesoderm atau bagian tengah.
Tahapan ini disebut dengan gastrulasi yang terjadi pada minggu ketiga. Pada tahap ini, embrio berubah dari blastula menjadi gastrula. Pada minggu keempat hingga ke-8, ketiga lapisan lembaga yang telah terbentuk di gastrulasi akan membentuk otot, jaringan, dan rongga. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis atau pembentukan organ. Di lapisan ektoderm itu akan membentuk sistem syaraf dan sistem indera. Di lapisan mesoderm akan membentuk sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem rangka dan otot, dan juga sistem peredaran darah. Pada bagian endoderm akan membentuk sistem pencernaan dan juga sistem respirasi. Semua organ ini telah terbentuk pada minggu ke-8 dan pada tahap ini embrio disebut dengan janin atau fetus. Persalinan. Persalinan dapat diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Proses persalinan juga menjadi proses yang sangat melelahkan baik bagi sang ayah dan sang ibu. Ada banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan agar proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah dengan mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada sang ibu sebelum persalinan. Di antaranya adalah yang pertama, kesulitan untuk tidur, yang kedua, nyeri di bagian punggung atau seperti pada masa pramenstruasi, yang ketiga, meningkatnya frekuensi buang air kecil, yang keempat, keluarnya lendir kental bercampur darah melalui vagina, dan yang terakhir adalah pecahnya air ketuban. Mengapa air ketuban ini bisa pecah? Karena beberapa saat sebelum bayi lahir, kantung ketuban akan pecah dan cairannya akan keluar melalui vagina. Umumnya 24 jam setelah kantung ketuban pecah, bayi akan lahir. Tetapi ada juga kantung ketuban yang sudah pecah sebelum kandungan menginjak usia 37 minggu atau yang biasa kita sebut sebagai ketuban pecah dini dan mengharuskan adanya persalinan prematur. Adapun penyebabnya adalah yang pertama, infeksi rahim, yang kedua adanya cedera fisik, yang ketiga posisi janin yang tidak normal, dan yang keempat adalah merokok dan mengkonsumsi narkoba selama masa kehamilan. Berikutnya ada metode persalinan. Ada 3 metode persalinan yang umum dilakukan. Yang pertama itu adalah persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran bayi melalui vagina dengan cara mengejan atau yang biasa kita sebut sebagai ngeden. Ada 3 faktor penting yang mempengaruhi kelancaran proses persalinan normal, di antaranya adalah yang pertama, kekuatan sang ibu saat mengejan, yang kedua, kondisi jalan lahir bayi, dan yang ketiga adalah kondisi janin. Umumnya, operasi normal ini berlangsung kurang dari 24 jam. Yang kedua adalah persalinan sesar. Persalinan sesar dilakukan ketika persalinan normal dikatakan sudah tidak dapat dilakukan. Operasi sesar dilakukan ketika ada masalah darurat yang mengancam nyawa sang ibu dan si kandungannya. Dan yang ketiga adalah persalinan di dalam air atau yang biasa kita sebut sebagai water birth. Persalinan di dalam air mengharuskan sang ibu untuk berendam di dalam bak atau kolam. Persalinan dalam air juga dipercaya dapat menghilangkan stres pada ibu dan mempercepat bayi untuk lahir. Air juga dapat mempermudah ibu untuk mengejan dan ibu dapat bergerak lebih leluasa di dalam air karena arus air yang dapat mengurangi beban tubuh. Dan yang terakhir ada pencegahan komplikasi persalinan. Yang pertama itu pastinya dengan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua dengan mengurangi stres. Yang ketiga dengan rajin melakukan olahraga khusus untuk ibu hamil. Dan yang keempat adalah rajin memeriksakan kandungan kepada dokter. Sekian video penjelasan dari kelompok 5. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita semua, khususnya dalam materi fertilisasi, kehamilan, dan juga persalinan. Oke, terima kasih. Bye. Maka sel tersebut berbagian menyedah Dapat